Sebenarnya, ini acara apa, Ren? Ara mengulang pertanyaan. Ulang tahunku, sekaligus memperkenalkan kamu dan Jorah. Jelas, Rendra. Ulang tahun yang keberapa? 50 tahun? Ara merengut. Ternyata, calon suamiku OTW kakek-kakek, katanya. Lalu bergelak. Rendra tersenyum, penuh makna saat Ara menyebutnya calon suami. Dia terus menatap perempuan yang sedang mengunyah kue itu. Remah-remah, luka di hatinya menguar tanpa jejak. Rendra yang tidak percaya cinta setelah sekian lama, akhirnya tidak bisa hidup tanpa Ara. Aku akan mengecek Jorah, ujar Ara setelah menyeruput es kiwi. Jorah bersama Vina, Ara. Mereka bermain. Baru 5 menit yang lalu, kamu mengecek Jorah. Aku khawatir, Ren. Sebentar saja kok. Ara menepuk pundak Rendra. Ara melangkah masuk ke dalam rumah Rendra. Rumah yang sama saat dia bermalam waktu itu. Hanya saja ada perubahan di ruang tamu. Jorah tidur, Bu Ara. Mendadak Vina muncul di belakangnya. Ada di kamar lantai 2. Ada boneka kecil teddy bear yang tertempel di pintu. Jorah memang terbiasa tidur sekitar jam 8 malam. Ara menaiki undakan tangga, berjalan di koridor yang kanan kirinya kamar. Ara menguak pintu perlahan. Kamar yang ditempati Jorah bernuansa merah muda dan putih itu terdapat rak mainan, tempat tidur yang rendah, dan box bayi kayu di dekat jendela, yang di dalamnya ada si kecil Jorah. Apa Rendra pernah mempunyai anak atau keponakan? Perhatian Ara tertuju pada lemari yang berisi pakaian untuk anak perempuan. Di kiri kamar ada meja yang dilengkapi buku cerita. Ara menghela nafas. Mungkinkah ini kamar yang disiapkan Rendra waktu bersama Malea? Saya sudah mengganti popok dan menggosok gigi hijau sebelum tidur, kata Vina. Vina, memangnya pekerjaanmu apa? Saya bisa apa saja, Bu. Ini kamar siapa? Nona Jorah. Namanya sama dengan putriku. Ara mengukas. Memang ini kamar putri Andra, Bu Ara. Seminggu yang lalu, Pak Rendra meminta kamar ini dirombak, khusus untuk Jorah, terang Vina. Ara menatap Vina, tidak percaya. Jadi, kamar cantik ini untuk Jorah. Silakan kalau mau lanjutkan pesta, Bu Ara. Saya akan mengawasi Jorah. Kedua kaki Ara berderap cepat keluar kamar. Saat menapaki teras belakang, dia melihat Rendra sedang mengobrol dengan lelaki yang bernama Darren. Darren langsung menyingkir saat Ara mendekat. Katanya sebentar. Rendra bercanda. Ren, kamar Jorah. Aku ingin kalian tinggal di sini mulai malam ini, sela Rendra. Tapi kita belum menikah, Ren. Aku akan tinggal di rumah almarhum kedua orang tuaku. Kamu tidak perlu khawatir, terang Rendra. Ada pembantu, supir, dan penjaga. Aku merasa lebih tenang jika kamu tinggal di rumahku. Karena sekarang kamu berhubungan denganku. Aku hanya ingin menjagamu dan Jorah supaya tidak terjadi sesuatu. Ren, Ara merasa sungkan atas sikap Rendra yang sangat perhatian. Mengenai Rio, apa dulu kamu mencari keberadaanku? Rendra tertawa kecil, mengingat tingkahnya yang agak absurd waktu itu. Iya, setelah malam itu, aku mencarimu, jawabnya. Kenapa mencariku? Karena aku mulai jatuh cinta padamu. Katanya setelah aku tonjok hidungmu, protes Ara. Mana yang benar? Kalau pas kejadian tonjok hidung, proses jatuh cintanya sudah sempurna, Ara.
Rendra mengusap pelan rambut Ara. Obrolan mereka diinterupsi oleh pembawa acara. Ada sesi dansa romantis. Rendra mengajak Ara berdansa. Aku tidak bisa berdansa, Ren. Ara langsung menolak. Tetapi Rendra menarik tangan Ara menuju lantai dansa, membimbing tangan perempuan itu ke bahu. Hanya seperti ini, mengikuti alunan musik, ucap Rendra. Ikuti saja gerakanku. Ara harus mengadakan saat berdiri sangat dekat, karena Rendra bertubuh tinggi, sekitar 182 cm. Sementara Ara 158 cm. Untung tertolong sepatu berhak tinggi. Pukul 10 malam, pesta usai. Tamu-tamu berangsur-angsur pulang. Ara diantar ke kamar oleh Rendra. Rendra menunjukkan ruangan khusus untuk menyimpan pakaian dan aksesoris. Ara dibuat terkagum-kagum seperti tokoh untuk Ara. Selain pakaian, ada sepatu, tas, dan perhiasan. Kalau ada yang kurang, kebesaran atau kekecilan, baju dan sepatunya, bisa bilang Vina. Ara termangu sebentar. Dia ragu tinggal di rumah Rendra dengan semua fasilitas. Kita sebentar lagi menikah, Ara. Rendra seolah bisa membaca keraguan Ara. Selamat istirahat. Aku pergi dulu. Malam, Ren. Ara terduduk di tepi tempat tidur. Telapak tangannya mengusap-ngusap spray putih yang halus dan tebal. Perasaan bahagia menyeruak. Rendra memperlakukan dirinya sebagai ratu. Kedua matanya terpejam. Buliran air mata menetes. Sebagai bentuk rasa bahagia dan bersyukur karena Tuhan telah menghadirkan Rendra. Di kafe, Bayu dan Marsha bertemu. Mereka sedang membicarakan tentang Giselle. Bayu mengeluhkan istrinya yang tidak bisa perhatian dan tidak menghormati dia sebagai suami. Karena aku dari keluarga sederhana, Mas ya, bukan anak konglomerat. Makanya Giselle selalu merendahkan aku sebagai suami. Aku sudah tidak tahan, keluh Bayu. Apalagi perlakuan ayah mertua dan Rendra. Mereka menepakku dari perusahaan. Kasihan kamu, Bay. Pasti tertekan. Tetapi Giselle sedang hamil. Marsha menatap Bayu penuh rasa prihatin. Itu yang membuatku dilema. Aku ingin menceraikan Giselle. Bayu meraih jemari tangan Marsha. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesahku. Bayu mulai menjaring Marsha, sedangkan Marsha mulai masuk perangkap lelaki benalu itu. Marsha merasa tersanjung oleh perhatian Bayu. Setiap hari akan mengirimkan pesan dan telepon. Kecantikanmu itu unik, puji Bayu, yang sebenarnya adalah wajah Marsha biasa saja. Hanya tertunjang pakaian yang bagus dan kulit yang terawat. Ah, Bay, kamu bisa saja. Bayu memberanikan diri menyentuh pipi Marsha. Aku ingin menikahi Musa. Selesaikan dulu urusanmu dengan Giselle. Aku akan menunggumu, kata Marsha. Aku tidak ingin jadi yang kedua. Bagaimana dengan lamaran yang aku masukkan? Oh itu, nanti aku segera memberikan kabar. Aku sangat berharap sah. Bayu mengecup bibir Marsha, tidak mempedulikan keberadaannya di tempat umum. Bayu, Marsha tersipu. Jangan di sini. Terus lanjut di mana? Dasar laki sialan. Giselle berdiri di depan meja. Dan, kau Marsha, kau tahu dia suamiku? Marsha dan Bayu terperanjat kaget. Tidak menyangka akan kepergok, padahal mereka sudah serapi mungkin merahasiakan hubungan yang baru dimulai.
Gisel menjambak rambut Marsha. Perempuan jalang. Gisel. Bayu menarik tubuh Gisel, mendorong istrinya kasar. Bayu malah memperhatikan Marsha. Kamu tidak apa-apa, Sah? Aku malu, Bayu. Orang-orang memperhatikan kita. Marsha menangis. Halah, air mata buaya. Perempuan gatel. Caci Gisel. Bawa aku pergi, Bayu. Rengek Marsha. Kita nanti harus bicara, Gisel. Kelakuanmu itu sungguh memalukan. Tidak sesuai kelakuan orang kaya yang terhormat. Bayu memaki istrinya. Gisel hanya mampu melihat kepergian Bayu dan Marsha. Karena tidak ingin jadi perhatian pelanggan kafe yang lain, Gisel berjalan cepat menuju tempat parkir. Sampai di rumah milik keluarga Rendra, dia langsung mengadu perselingkuhan Bayu pada Handoko. Perempuan itu meraung keras. Sudah, jangan menangis. Handoko menepuk pundak Gisel. Lepaskan saja lelaki macam Bayu. Aku mencintainya, Pak. Gisel terisak dalam. Dulu, dia memperlakukan Ara lebih buruk, Gisel. Rendra yang baru sampai tidak merasa iba pada Gisel. Sekarang, giliranmu yang diperlakukan buruk. Sudah aku bilang sejak awal, dia bukan lelaki yang baik. Anakku membutuhkan ayahnya, Ren. Hah? Kau tahu sendiri bagaimana Bayu tidak bertanggung jawab pada Jorah. Begitupun dengan anakmu. Dia tidak peduli, teriak Rendra. Buka matamu lebar-lebar. Gisel terdiam, 1000 bahasa. Apa yang dikatakan Rendra benar. Bayu meninggalkanmu karena kamu sudah tidak berguna lagi. Memang siapa perempuan yang jadi incaran Bayu? Tanya Rendra. Marsha Sabto, putrinya Chan Sabto, jawab Gisel, mengusap wajah yang basah. Bukannya perusahaan milik Chan mengalami keberangkutan dan akan tutup? Memang belum terendus media. Biarkan Bayu, Gisel. Cari lelaki lain. Itu aku yang ketahui, timpal Handoko. Gisel masih menangis karena patah hati yang luar biasa sakit. Bayu tadi lebih memilih dan membela Marsha. Dirinya sudah tidak berarti bagi Bayu. Perempuan yang sedang hamil itu pingsan, terkulai di atas sofa. Handoko menepuk-nepuk pipi Gisel, khawatir terjadi sesuatu dengan putrinya. Akan aku balas kau, Bayu, geram Handoko. Paman, untuk sementara biarkan Bayu. Dia akan mendapatkan balasan, kata Rendra. Kemudian menghubungi dokter keluarga. Di kamar hotel di kota Malang, seorang perempuan sedang membaca artikel-artikel mengenai Rendra bersama Ara. Perempuan berambut coklat terang, panjang dan bergelombang itu menghela nafas pendek. Dia lekas keluar dari media online saat seorang lelaki masuk bersama bocah lelaki berusia 4 tahun. Mami, kami beli es krim. Bocah itu sangat senang. Kau sedang melihat masa lalu. Bagaimana kau bisa tahu? Karena pemberitaan tentang Rendra ada di mana-mana. Apalagi calon istrinya, janda beranak 1. Aranina, dia sangat beruntung bukan? Bahagia Cinderella di dunia nyata. Lelaki itu tersenyum miring. Kau, perempuan bodoh, meninggalkan Rendra demi suamimu yang sekarang. Arandra, Ara, Jorah, Rendra. Sepertinya cocok, gumam Ara. Dia harus membuat label untuk perhiasan hasil rancangan sendiri. Bibir Ara mengulas senyum karena nama ketiganya berakhir Rah. Perempuan itu menggerakkan pensil di atas kertas. Walaupun sudah ada alat yang canggih, tapi Ara masih mendesain di buku sketsa. Ia berhenti sebentar,
melihat Jora yang sedang bermain di atas karpet, ditemani Biwati. Kalung liontin burung merak membuat nama Ara mulai melambung, karena kalung tersebut dipakai oleh artis terkenal saat membintangi drama. Walaupun masih di bawah label Gradial. Bunyi notifikasi pesan mengalihkan perhatian Ara. Sedang apa? Ara tersenyum sendiri. Sedang coret-coret. Besok aku ingin mengajak kalian ke taman bermain, Pak Sudio, atau di kebun binatang. Yang mana? Keduanya menyenangkan. Taman bermain dulu. Siap, Nyonya Rendra? Pipi Ara tersipu saat membaca pesan terakhir dari Rendra. Bu Ara, Bu Delia sudah menunggu di ruang tamu, ucap Mada, perempuan parubaya yang merupakan asisten rumah tangga. Aku akan segera turun, kata Ara. Dia merapikan alat-alat kerjanya sebelum keluar ruangan. Dia lihat tidak sendirian. Dia bersama perempuan berkulit putih pucat, berpakaian ala tahun 60-an. Ara, ini temanku, Tari namanya. Delia memperkenalkan Tari. Karena kamu belum punya semacam toko, kami terpaksa datang ke kediaman calon suamimu. Ara, aku ingin melihat desain perhiasan Delia. Aku ingin dibuatkan perhiasan bergaya vintage, kata Tari. Nama labelmu apa? Nah itu, Ara masih bingung mencari nama yang pas untuk labelnya sendiri. Kemarin waktu di IG, aku mencantumkan nama Aranina, cerotos Delia. Aku pikir Aranina bagus untuk nama label merek. Tukas Tari. Aku memang butuh waktu lama untuk memutuskan. Ara mengedik kedua bahunya. Hei, sepertinya kita bertiga cocok menjadi teman. Bagaimana kalau kita bikin geng kayak tetangga sebelah? Delia mencetuskan ide konyol, karena sebenarnya dia tidak pernah bergabung dengan geng-geng para pesohor. Aku pun merasa kita klop, ucap Ara. Delia orangnya supel dan agak blak-blakan. Ara berharap mempunyai teman. Pilih aku sebagai pengiring pengantin, ucap Delia. Tari mendekatkan lidahnya. Kamu modus, Del. Ara pun mengalihkan pembicaraan ke perhiasan yang diinginkan Tari. Pembicaraan cukup lama karena diselingi canda. Berapa lama proses pembuatannya? Tanya Tari ketika mereka berada di area halaman rumah. 2 minggu, jawab Ara. Sampai jumpa temanku, ucap Delia, lalu masuk ke mobil antik milik Tari. Ara memperhatikan mobil itu sampai keluar dari pagar rumah. Langkah Ara berderap ke dapur. Dia harus menyiapkan makan siang untuk Zora. Di balik jendela dapur, dia melihat Mada dan Biwati berdiri di pintu pagar kecil bagian belakang rumah. Mereka tampak serius dan keteriakannya cukup kencang. Ribut-ribut ala emak-emak mulai terjadi. Sebenarnya mereka berdebat tentang apa? Karena penasaran, Ara keluar dapur, melintasi deretan berbagai macam jenis bunga. Ada gladiol, mawar merah, desi, melati, dan kristan. Ada apa, Mada? Tanya Ara. Di dekat pintu pagar, tampak perempuan sedang menata barang dagangan. Mereka tertutup topi lebar. Ara tidak bisa melihat wajahnya. Saya beli peyek dan bubur kacang hijau. Totalnya 30.000. Dia. Mada menunjuk sang penjual. Lantas melanjutkan. Hanya memberikan kembalian 20.000. Padahal tadi saya membayar menggunakan uang 100.000, Bu. Ah, kamu jelas-jelas ngasih 50.000, saut si penjual.
yang terperangah melihat Ara. "Kau, si gembel?" Ibu Lastri yang terhormat. Ara sama terkejut. "Tadi saya masuk ke halaman rumah sebentar, memberitahu Wati. Siapa tahu ingin beli," imbu Mahdah. "Nanti uangnya aku ganti, Mahdah," kata Ara. "Halah, sama-sama pembongkat, kamu berlagak hebat," ejek Lastri. "Sok ganti uang segala. Siapa yang pembongkat? Ibu Ara ini pemilik rumah, majikan saya," sambar Mahdah galak. "Hah? Kok bisa?" Lastri membalakan kedua matanya. Dia tidak percaya Ara tinggal di rumah mewah. Lastri menggelengkan kepala. Dia baru ingat beberapa hari yang lalu muncul berita mengenai Ara dan Rendra. Kok dadanya terasa sesak dengan kemunculan Ara. Mantan menantunya akan menjadi nyonya besar, dan ternyata bukan sekedar gosip. "Kamu pasti menggunakan pelet untuk menjerat Rendra," tuduh Lastri, frustasi sendiri. "Iya kan? Bagaimana mungkin perempuan bodoh seperti dirimu bisa menjadi calon istrinya Rendra?" Ara tidak mengubris Lastri. Dia berjalan meninggalkan pintu pagar. Teriakan Lastri bagai dengung laba-laba yang kehilangan tempat tinggal. "Ara, kau pasti pergi ke gunung buat semedi kan? Kau pasti menggunakan susuk." "Ara,